Assalamualaikum dan salam sehat untuk bapak-bapak semua. Pernahkah bapak merasa, dulu waktu usia 40-an atau 50-an, tenaga rasanya kuat, percaya diri pun tinggi, tetapi sekarang, di usia 60 atau lebih, semuanya terasa berbeda? Saat ingin bersama pasangan, tiba-tiba stamina berkurang. Bahkan ada yang bilang, rasanya seperti tidak sekuat dulu, padahal keinginan tetap ada. Kalau bapak pernah mengalaminya, ketahuilah, bapak tidak sendirian. Penelitian dari Jurnal Kesehatan Pria menunjukkan, lebih dari 40% pria di atas usia 60 tahun mengalami penurunan fungsi intim. Ini adalah hal yang umum terjadi, tapi bukan berarti harus dibiarkan. Masalah ini seringkali membuat pria merasa minder, takut mengecewakan pasangan, bahkan memilih menghindar. Padahal, jika dibiarkan, bukan hanya memengaruhi hubungan suami istri, tapi juga kesehatan mental dan rasa percaya diri. Kabar baiknya, ada banyak solusi aman dan teruji yang bisa membantu mengembalikan vitalitas, baik dari sisi medis maupun alami. Dan di video ini, kita akan membahasnya langkah demi langkah. Jadi bapak jangan buru-buru menyerah, karena tubuh punya kemampuan untuk pulih dan kembali bugar, asal kita tahu caranya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak bapak untuk berpartisipasi. Siapa di sini yang ingin kembali sehat, bugar, dan percaya diri di usia berapapun? Tulis "Amin" di kolom komentar. Nah, yuk kita simak bersama, supaya bapak bisa kembali percaya diri, sehat, dan bahagia bersama pasangan tercinta. Bapak-bapak, sebelum kita membahas solusinya lebih jauh, penting untuk tahu apa saja penyebab menurunnya fungsi intim di usia lanjut. Karena kalau kita tahu sumber masalahnya, kita bisa mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Pertama, ada perubahan hormonal. Setelah usia 50-an, kadar testosteron, hormon yang berperan penting dalam stamina dan fungsi intim pria, mulai menurun secara alami setiap tahunnya. Penurunan ini memengaruhi energi, kekuatan otot, bahkan suasana hati. Kedua, kesehatan pembuluh darah. Fungsi intim pria sangat bergantung pada kelancaran aliran darah. Penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyumbatan pembuluh darah dapat membuat aliran darah ke organ intim berkurang. Ketiga, penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Semua ini bisa memengaruhi saraf dan pembuluh darah yang berperan dalam vitalitas. Keempat, faktor gaya hidup. Kurang olahraga, pola makan tinggi lemak jenuh, merokok, atau sering begadang bisa mempercepat penurunan fungsi. Dan jangan lupa, faktor psikologis juga besar pengaruhnya. Stres, rasa minder, atau hubungan yang sedang renggang dengan pasangan bisa membuat masalah semakin berat. Bapak-bapak, banyak yang langsung menyalahkan usia sebagai satu-satunya penyebab, padahal sebagian besar faktor ini bisa kita perbaiki. Kalau bapak setuju bahwa perubahan gaya hidup kecil saja bisa membuat perbedaan besar, tulis "setuju" di komentar. Bapak-bapak, banyak pria lansia yang menganggap masalah fungsi intim hanya bisa diatasi dengan obat kuat instan. Padahal, langkah yang paling aman dan efektif justru dimulai dari pemeriksaan medis yang tepat. Langkah pertama adalah memeriksakan diri ke dokter spesialis urologi atau andrologi. Urologi berfokus pada kesehatan saluran kemih dan organ reproduksi pria, sedangkan andrologi khusus menangani masalah kesehatan pria seperti penurunan hormon, kesuburan, dan fungsi intim. Dokter akan memeriksa riwayat kesehatan bapak, melakukan pemeriksaan fisik, dan jika perlu, melakukan tes laboratorium untuk mengecek kadar testosteron, kesehatan pembuluh darah, hingga fungsi saraf. Kenapa pemeriksaan ini penting? Karena penurunan fungsi intim seringkali terkait penyakit lain, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau masalah jantung. Kalau kita hanya mengatasi gejalanya tanpa tahu penyebabnya, hasilnya biasanya hanya sementara dan kadang malah berbahaya. Jika dari pemeriksaan ditemukan kadar testosteron yang rendah, dokter mungkin akan merekomendasikan terapi hormon testosteron. Terapi ini dapat membantu meningkatkan energi, massa otot, mood, dan tentu saja fungsi intim. Tapi ingat, terapi hormon bukan untuk semua orang. Ada syarat medis tertentu, dan harus dilakukan dengan pengawasan ketat. Dokter akan menentukan dosis yang sesuai, memantau kadar hormon secara berkala, dan memastikan tidak ada efek samping seperti pembesaran prostat atau peningkatan risiko penyakit jantung.
Selain itu, dokter juga bisa meresepkan obat resmi yang telah teruji secara klinis. Obat-obatan ini bekerja dengan membantu memperlancar aliran darah ke organ intim, sehingga memudahkan terjadinya ereksi saat dibutuhkan. Perbedaannya dengan obat kuat yang dijual bebas adalah pada keamanan dan dosisnya. Obat resep sudah melalui uji klinis, dosisnya jelas, dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan Bapak. Masalahnya, banyak pria lansia yang tergoda mencoba obat kuat dari teman, toko online, atau warung, tanpa tahu kandungan dan efek sampingnya. Beberapa obat tersebut mengandung bahan kimia keras yang bisa memicu serangan jantung, gagal ginjal, atau gangguan penglihatan. Bahkan ada laporan kasus kematian akibat penggunaan obat kuat ilegal. Jadi, jangan mengambil risiko hanya karena ingin hasil cepat. Lebih baik sedikit sabar, jalani pemeriksaan, dan dapatkan penanganan yang aman. Ingat, tujuan kita bukan hanya kuat sesaat, tapi sehat dan bugar dalam jangka panjang. Bapak, pernahkah mencoba obat kuat yang direkomendasikan teman? Aman nggak kira-kira? Kalau menurut Bapak, lebih baik langsung ke dokter atau coba-coba dulu? Tulis pendapat Bapak di komentar. Bapak-bapak, banyak yang mengira solusi untuk fungsi intim hanya ada di obat. Padahal, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri secara alami, asalkan kita memberi asupan dan stimulasi yang tepat. Dan kabar baiknya, banyak penelitian modern membuktikan bahwa perubahan gaya hidup sederhana dapat membuat perbedaan besar, bahkan di usia 60 atau 70 tahun sekalipun. Mari kita mulai dari pola makan. Makanan yang kita konsumsi setiap hari adalah bahan bakar utama tubuh. Jika bahan bakarnya berkualitas, mesin tubuh pun akan bekerja optimal. Nah, ada beberapa makanan yang menurut penelitian dapat membantu vitalitas pria. Alpukat sumber lemak sehat, vitamin E, dan kalium. Kombinasi ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung kesehatan jantung. Ingat, jantung yang sehat berarti aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, jadi lancar. Semangka mengandung citruline, zat alami yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah. Beberapa peneliti bahkan menyebut semangka sebagai Viagra alami karena efeknya pada sirkulasi darah. Kacang-kacangan seperti almond, kacang mete, dan kenari kaya akan asam lemak omega 3, magnesium, dan arginin yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrat, yaitu senyawa yang membuat pembuluh darah lebih rileks. Sayuran hijau, bayam, kangkung, atau kale mengandung nitrat alami yang mendukung kelancaran aliran darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Jika makanan-makanan ini dikonsumsi secara teratur, efeknya tidak hanya terasa pada vitalitas, tapi juga stamina harian, kekuatan otot, dan daya tahan tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke olahraga. Ini bagian yang sering diabaikan oleh banyak pria lansia. Padahal, olahraga adalah cara alami untuk meningkatkan kadar testosteron, memperbaiki sirkulasi darah, dan membuat otot tetap kuat. 2 jenis latihan yang disarankan. Latihan kardiovaskular jalan cepat, bersepeda, berenang, atau senam. Lakukan minimal 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Latihan ini memperkuat jantung, paru-paru, dan memastikan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Latihan kekuatan otot, tidak perlu angkat beban berat. Cukup push-up, squat, plank, atau menggunakan botol air sebagai beban. Latihan ini membantu menjaga massa otot, meningkatkan metabolisme, dan menguatkan sendi. Yang penting bukan seberapa berat latihannya, tapi konsistensi. Bahkan, aktivitas sederhana seperti berkebun, mencuci mobil, atau jalan keliling kompleks sudah termasuk latihan fisik yang bermanfaat. Jangan lupa istirahat dan kelola stres. Tidur cukup, minimal 7 jam, adalah saat tubuh memproduksi hormon-hormon penting, termasuk testosteron. Sementara itu, stres berlebihan dapat mengganggu aliran darah dan mengurangi gairah. Luangkan waktu untuk hobi, bertemu teman, atau sekadar duduk santai menikmati udara segar. Keunggulan solusi alami ini adalah hasilnya menyentuh semua aspek kesehatan. Bukan hanya fungsi intim yang membaik, tapi juga kualitas tidur, daya pikir, dan semangat hidup. Tubuh terasa lebih enteng, napas lebih panjang, dan senyum pun lebih sering muncul. Bapak, siapa yang jarang olahraga tapi ingin vitalitasnya seperti umur 40-an? Tulis di komentar,
biar kita tahu siapa saja yang mau mulai gaya hidup sehat mulai minggu ini. Bapak-bapak, seringkali kita mengira masalah vitalitas hanya soal makanan atau obat. Padahal, gaya hidup sehari-hari memegang peran yang sangat besar. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan harian bisa membawa dampak besar pada energi, stamina, dan fungsi intim, terutama di usia 50 tahun ke atas. Pertama, tidur yang cukup. Tubuh kita butuh waktu untuk memperbaiki sel-sel dan memproduksi hormon penting, termasuk testosteron, saat tidur. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lemas, tapi juga menurunkan gairah dan daya konsentrasi. Idealnya, tidur 7-8 jam per malam dengan kualitas yang baik. Itu artinya, hindari kebiasaan menatap layar ponsel atau TV terlalu lama sebelum tidur, dan usahakan tidur di ruangan yang gelap serta tenang. Kedua, mengelola stres. Stres yang dibiarkan terus-menerus memicu tubuh, memproduksi hormon kortisol berlebih. Kortisol yang tinggi dapat menghambat produksi testosteron dan mengganggu sirkulasi darah. Akibatnya, fungsi intim bisa menurun walau kondisi fisik masih tergolong sehat. Mengelola stres bisa dilakukan dengan cara sederhana. Berolahraga ringan, bermeditasi, berzikir, mendengarkan musik yang menenangkan, atau meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Ketiga, menjaga berat badan ideal. Lemak berlebih, terutama di area perut, dapat mengganggu keseimbangan hormon dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta diabetes. Dua kondisi yang erat kaitannya dengan penurunan fungsi intim. Cara menjaga berat badan bukan berarti harus diet ketat, tapi fokus pada pola makan seimbang. Perbanyak sayuran, buah, sumber protein sehat, dan batasi gula serta makanan olahan. Keempat, berhenti merokok dan membatasi alkohol. Rokok mengandung zat yang dapat merusak pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke organ vital. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat menurunkan kadar testosteron dan mengganggu kinerja hati. Kalau Bapak merokok, mungkin inilah saat terbaik untuk mulai mengurangi atau berhenti. Dan jika minum alkohol, batasi dalam jumlah sangat kecil atau hindari sama sekali demi kesehatan jangka panjang. Perlu diingat, perubahan gaya hidup ini saling mendukung satu sama lain. Misalnya, ketika Bapak tidur cukup, Bapak akan lebih bersemangat untuk berolahraga. Saat rutin berolahraga, berat badan lebih terjaga. Ketika berat badan ideal, hormon dan sirkulasi darah lebih optimal, dan itu semua berdampak positif pada vitalitas. Memperkuat vitalitas di usia lanjut bukan soal mengembalikan masa muda sepenuhnya, tapi menjaga agar tubuh dan pikiran tetap bugar, percaya diri, dan siap menikmati kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Coba jujur, tidur Bapak cukup 7 jam per malam atau sering begadang? Tuliskan di komentar, siapa tahu ada yang punya tips tidur nyenyak yang bisa kita bagi bersama. Bapak-bapak, menjaga vitalitas di usia lanjut bukan hanya soal fisik dan kesehatan tubuh, tapi juga soal hubungan batin dengan pasangan. Banyak pria lansia mengalami penurunan fungsi intim bukan hanya karena faktor medis, tetapi juga karena jarak emosional yang perlahan terbentuk dalam hubungan. Komunikasi yang sehat dan terbuka dapat menjadi kunci untuk mengembalikan kehangatan dan kenyamanan bersama. Pertama, mengatasi rasa canggung. Tidak sedikit pasangan yang sudah puluhan tahun menikah merasa sungkan untuk membicarakan kebutuhan atau keinginan mereka di ranjang. Mungkin karena merasa sudah sama-sama tahu, atau takut melukai perasaan pasangan. Padahal, kebutuhan dan kondisi tubuh bisa berubah seiring bertambahnya usia. Dengan berani membuka percakapan, Bapak bisa memahami apa yang pasangan rasakan, dan pasangan pun bisa mengerti apa yang Bapak butuhkan. Kedua, menciptakan suasana santai. Momen kebersamaan tidak selalu harus dimulai dengan hal fisik. Suasana hati yang nyaman dan rileks justru menjadi pondasi utama. Misalnya, menghabiskan waktu berdua di teras sambil minum teh, berjalan santai sore hari, atau sekadar menonton film bersama. Kegiatan sederhana ini dapat membangun kembali rasa kedekatan emosional yang membuat momen intim lebih hangat dan alami. Ketiga, latihan relaksasi bersama. Stres dan ketegangan dapat membuat tubuh sulit merespons rangsangan. Melakukan latihan pernapasan dalam atau meditasi ringan bersama pasangan bisa membantu menurunkan ketegangan. Bapak bisa mencoba teknik sederhana. Duduk berdua, pegang tangan pasangan, tarik napas dalam selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan.
Lakukan beberapa menit sebelum tidur untuk menenangkan pikiran dan membangun koneksi batin. Selain itu, jangan lupakan sentuhan non-seksual. Pegangan tangan, pelukan hangat, atau tepukan lembut di bahu dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan rasa dicintai. Penelitian menunjukkan, sentuhan penuh kasih dapat memicu tubuh memproduksi hormon oksitosin, yang memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan perasaan bahagia. Menghadapi perubahan di usia lanjut memang memerlukan adaptasi, baik secara fisik maupun emosional. Tapi dengan komunikasi yang jujur, suasana yang santai, dan kebiasaan saling mendukung, hubungan dengan pasangan bisa menjadi sumber kekuatan, bukan sumber kekhawatiran. Kapan terakhir Bapak ngobrol dari hati ke hati soal kebutuhan dan perasaan dengan pasangan? Tulis di komentar, siapa tahu ada cerita inspiratif yang bisa menguatkan pasangan lain di luar sana. Bapak-bapak, menjaga vitalitas itu bukan hanya soal menambah kebiasaan baik, tapi juga menghindari hal-hal yang justru merusak kesehatan. Banyak pria lansia yang niatnya ingin sehat, tapi tanpa sadar melakukan kebiasaan yang memperburuk kondisi tubuh. Beberapa di antaranya bahkan terlihat sepele, padahal dampaknya besar dan bisa berlangsung lama. Pertama, obat ilegal atau herbal tanpa izin BPOM. Di pasaran, banyak sekali produk yang menjanjikan, kuat seketika, atau langsung perkasa, hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, banyak dari produk ini mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak tertera di kemasan. Tidak jarang, kandungan tersebut bisa merusak jantung, hati, atau ginjal. Herbal pun tidak selalu aman jika tidak jelas sumber dan pengolahannya. Produk yang tidak memiliki izin BPOM berarti belum melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat. Jangan sampai demi hasil instan, kesehatan jangka panjang jadi taruhannya. Kedua, pola makan tinggi gula dan lemak jenuh. Makanan seperti gorengan berlebihan, daging berlemak, minuman manis kemasan, dan kue-kue manis memang enak di lidah, tapi buruk bagi tubuh. Gula berlebih dapat memicu diabetes, sedangkan lemak jenuh dapat menyumbat pembuluh darah. Kedua hal ini akan langsung mempengaruhi sirkulasi darah dan hormon, yang akhirnya berdampak pada fungsi intim. Mengurangi makanan jenis ini bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi porsinya perlu dibatasi dan diganti dengan pilihan yang lebih sehat. Ketiga, rasa malu untuk memeriksakan diri ke dokter. Ini mungkin yang paling sering terjadi. Banyak pria lansia merasa gengsi atau takut dianggap lemah jika mengeluhkan masalah vitalitas ke dokter. Padahal, pemeriksaan medis adalah langkah paling aman untuk menemukan penyebab pasti dan menentukan solusi yang tepat. Menunda pemeriksaan hanya akan membuat masalah semakin sulit diatasi. Ingat, dokter bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Menghindari tiga hal ini bukanlah sekadar aturan, tapi investasi untuk kesehatan jangka panjang. Kadang, godaan obat instan, makanan cepat saji, atau rasa gengsi memang sulit dihindari. Namun, ketika kita memahami risiko yang mengintai, keputusan untuk menjauh darinya akan terasa lebih mudah. Jika Bapak ingin tetap bugar dan percaya diri, penting untuk mengutamakan keselamatan dibanding hasil cepat. Lebih baik prosesnya sedikit lebih lama, tapi aman dan bertahan lama, daripada hasil instan yang berujung penyesalan. Siapa yang masih percaya mitos makanan instan bikin langsung kuat? Tulis di komentar, nanti kita bahas bersama kenapa anggapan itu bisa menyesatkan. Bapak-bapak, perjalanan untuk menjaga atau mengembalikan vitalitas di usia lanjut bukanlah lomba cepat. Ini lebih seperti maraton, membutuhkan kesabaran, tekad, dan langkah yang konsisten. Kabar baiknya, banyak pria lansia yang berhasil kembali bugar, lebih percaya diri, dan merasakan peningkatan kualitas hidup hanya karena mereka mau memulai dan bertahan pada kebiasaan sehat. Kuncinya ada pada konsistensi. Perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Justru, langkah kecil yang dilakukan setiap hari seringkali membawa hasil yang lebih nyata dan tahan lama. Misalnya, mulai tidur lebih teratur, menambah porsi sayuran di piring makan, berjalan kaki 15 menit setiap pagi, atau meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan. Memang, pada awalnya mungkin terasa sulit. Ada rasa malas, lupa, atau bahkan ingin menyerah karena hasil belum terlihat. Tapi Bapak perlu ingat, tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi. Sama seperti pohon yang baru ditanam tidak langsung berbuah, kebiasaan sehat juga memerlukan waktu sebelum manfaatnya terasa.
Motivasi terbesar datang dari pengalaman orang lain yang membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Banyak pria lansia yang dulunya sering lelah, kurang bergairah, atau mengalami masalah kesehatan, akhirnya kembali fit setelah rajin menerapkan pola hidup sehat, menjalani pemeriksaan medis yang tepat, dan menjaga hubungan yang hangat dengan pasangan. Mereka bisa tetap aktif, menikmati waktu bersama keluarga, bahkan memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang dulu mereka pikir sudah tidak mungkin. Bapak pun bisa seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dari apa yang terasa paling mudah dilakukan hari ini. Jangan tunggu sampai sempurna atau siap sepenuhnya. Tindakan kecil hari ini jauh lebih baik daripada rencana besar yang terus tertunda. Ingat, perjalanan ini bukan hanya soal memperbaiki fungsi intim, tapi juga tentang menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jantung yang kuat, pikiran yang jernih, tidur yang nyenyak, dan hubungan yang hangat dengan pasangan. Semua itu saling berkaitan dan saling menguatkan. Bapak-bapak, dari semua solusi ini, mana yang paling ingin Bapak coba lebih dulu? Tulis di komentar, kita bisa saling dukung, saling berbagi pengalaman, dan menjadi inspirasi bagi sesama.